Artinya, misalkan hari ini, detik ini Mbak Yuyun, ya Allah aku pengen umroh ya Allah. Itu berarti doa Nabi Ibrahim sedang FYP di dalam jiwa kita, Mbak. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Catur semuanya, kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Pada kesempatan kali ini Sobat Catur selamat bergabung kembali dan nonton di Ruang Podcast Bahagia. Semoga Sobat Catur senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan berkesempatan hadir di Tanah Suci Haramain. Nah Sobat Catur, pada kesempatan kali ini Catur Travel sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa Sobat Catur. Beliau adalah Ustadz Mukhlis SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Yun. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah Sobat Catur, beliau ini adalah pengusaha kopi dan juga Ketua Les Bumi NU yang ada di Kabupaten Bondowoso. Betul, ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah, jauh sekali Ustadz dari Bondowoso ke kantor ini. Ya, jauh bagi orang yang cinta itu terasa dekat. Oh gitu, Masya Allah. Jadi sekali, jarak itu teman-teman. tidak akan berpengaruh apa-apa ketika ada cinta di dalam dadanya. Luar biasa Dekat sekali. tapi nggak cinta terasa jauh, Mbak. Begitu. Iya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman ya, Gitu. pantas saja ya seperti yang Sobat Catur lihat, Ustadz Mukhlis ini terlihat ceria sekali hari ini. Nah sebelum masuk ke topik pembicaraan nih Ustadz, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada Sobat Catur semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Mukhlis Adirangkul SPD. Adirangkul itu hanya julukan saja dan nama aslinya di KTP Mukhlis. Saya berasal dari Kabupaten Bondowoso, agen resmi Catur Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu meskipun melalui layar datar sahabat-sahabat semua, namun itu tidak mengurangi rasa kebersamaan dan kebahagiaan kita semua. Dan hari ini saya diundang untuk sharing pengalaman, berbagi ilmu. Mungkin apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan ada manfaatnya. Seperti itu Mbak Yun. Amin, terima kasih Ustadz sudah bersedia memperkenalkan kepada Sobat Catur Travel. Ya, tapi Baik. kadang-kadang Mbak Yun, kadang-kadang usaha yang kita lakukan itu gagal total. Pernah nggak Mbak Yun mengalami itu? Sambil usaha seharian cari duit, nggak dapat. Iya, Pernah nggak? pasti pernah. Pernah ya, saya juga pernah. Bukan hanya saya, Bunda Hajar, ngerti kan Bunda Hajar? Bunda Hajar itu pernah gagal total usahanya. Mau tahu ceritanya? Boleh, monggo. Sobat Catur juga pasti mau tahu ini apa. Jadi begini, ketika Nabi Ibrahim itu mengantarkan Bunda Hajar dari Palestina ya, kan Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia, dari Baghdad. Kemudian ketika mendapatkan perintah Allah untuk mengasingkan istrinya ini dengan Nabi Ismail ke sebuah lembah yang bernama Baitullah, di mana waktu itu belum ada kehidupan di sana, sunyi, kalau siang panas, kalau malam dingin, belum seperti saat ini, sepi, tidak ada penduduk satupun, tidak ada makanan, tidak ada pasar, tidak ada, semuanya tidak ada. Itu dibawa ke sana, kemudian ditinggal di sana mereka berdua, ibu dan anak ini. Kemudian ya karena mereka bawaannya terbatas, pada saat Nabi Ismail itu haus dan nangis, Bunda Hajar itu berlari seakan-akan melihat air di Safa dan Marwah. Saking panasnya itu, bukan kalau bahasa Madura itu jerig-jejer itu. Itu padahal fata morgana. Dan Bunda Hajar ini melihatnya di Bukit Safa dan Bukit Marwah itu seakan-akan ada air. Kemudian dia datang ke Bukit Safa. Begitu nyampe di sana nggak ada, memang bukan air. Ketika nyampe di Safa seakan-akan melihat air di Marwah. Begitu nyampe di sana nggak ada. Begitu juga
itu dilakukan 7 kali. Itu dalam satu riwayat bukan hanya 7 kali, tapi 7 hari. Itu dilakukan terus menerus. Itu usaha untuk apa? Untuk mencari air kan, karena siapa yang menangis? Ismail anaknya yang menangis meronta-ronta karena kehausan. Panas, masih bayi, seorang ibu tentu tidak akan membiarkan anaknya mengalami kehausan. Maka dia kemudian berusaha dari Sofa ke Marwah berlari untuk mencari air dan gagal kan. Dapat apa? Nggak ada. Itu sudah pernah dicontohkan oleh Bunda Hajar. Jadi kalau kita ini pernah gagal padahal sudah berusaha sekuat tenaga, jangan khawatir, banyak temannya termasuk Bunda Hajar. Tapi yang saya katakan tadi, tidak ada keringat yang keluar dari tubuh kita yang tidak dihargai oleh Allah. Bisa saja usaha kita ini tidak langsung berhasil dari usaha kita, tapi juga justru datang dari orang lain. Apa yang terjadi ketika sudah dilakukan usaha oleh Bunda Hajar nggak dapat air? Ternyata air itu muncul dari hentakan kaki Ismail. Jadi bisa saja Mbak Yuyun hari ini seharian bekerja cari uang, kemudian tidak dapat apa-apa, moro-moro malamnya ditelepon Mbak Ken misalnya, Mbak Yun aku punya uang Mbak Yun. Bisa saja kan? Seperti itu. Kadang-kadang rezeki kita itu tidak harus datang dari usaha kita, tapi kadang-kadang datang dari orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kita. Seperti itu. Yaitu contohnya Nabi Ismail, ketika kaki Nabi Ismail itu menghentak ke tanah, kemudian muncullah air Zam-Zam. Muncul air ya, belum ada nama waktu itu. Nah kemudian malaikat mengisyaratkan kepada Bunda Hajar yang ada di Sofa, yang ada di Marwah, dan kemudian dia datang ke Ismail, dan karena air yang ini mengalir, kemudian beliau berucap Zam-Zam. Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya berkumpul, biar air itu tidak mengalir. Artinya maka air itu kemudian berkumpul, tidak mengalir. Ya seperti yang kita minum saat ini. Artinya air Zam-Zam yang diminum oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah air Zam-Zam yang juga kita minum saat ini. Enggak sama, enggak ada bedanya. Rasanya, warnanya sama. Air Zam-Zam yang diminum oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dulu sama seperti yang kita minum saat ini, tidak berubah. Sampai saat ini. Meskipun sekarang sudah dilakukan tidak sama kayak dulu ya. Kalau dulu masih manual. Sekarang kan sudah ada perangkat-perangkat yang disalurkan ke Mekah, ke Madinah, ke seluruh dunia untuk dinikmati. Dan itu tidak pernah habis meskipun jutaan orang tiap hari minum. Tidak pernah habis. Padahal secara akal sehat, mana sih ada air di tengah gurun yang di situ tidak ada pohon? Kalau mungkin Mbak Yuyun pernah sekolah dulu, kalau ada pepohonan kan biasanya di bawahnya ada air ya. Di situ nggak ada pohon. Itu keajaiban yang hanya Tuhan yang bisa dan manusia tidak bisa. Seperti itu. Jadi kalau Mbak Yuyun minum air Zam-Zam, baik didapatkan langsung dari Mekah atau didapatkan dari peziarah, dari orang yang datang dari tanah suci, atau sampean beli, itu adalah air yang sama seperti dahulu. Dan air Zam-Zam itu tidak diperjualbelikan. Kalau ada orang yang jual air Zam-Zam itu bukan jual airnya, tapi mungkin transportasinya, kemasannya itu yang kalau airnya tidak diperjualbelikan. Makanya kalau kita ada di Mekah itu kita bisa minum sepuasnya. Tapi kalau sudah dibawa ke Indonesia jangan minum sepuasnya. Karena yang bawa itu terbatas ya. Seperti itu. Awal mula beribadah umroh dan haji ini Mbak Ken, Mbak Yun, berawal dari keluarga Nabi Ibrahim. Jadi orang umroh, orang haji itu diawali oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin Mbak Ken pernah tahu sejarahnya Bunda Hajar. Tahu enggak Bunda Ken? Mbak Yuyun, tahu?
Mungkin sedikit ya, Bah ya. Mm-mm. Mungkin sedikit. Apa yang Mbak Yuyun ketahui dari sejarah Bunda Hajar? Tak pernah dengar tapi kan ya? Pernah. Apa yang sampean dengar tentang Bunda Hajar, Mbak? Kurang lebih sama yang seperti Abah sampaikan, cuma lebih detailnya tadi saya jadi lebih tahu setelah jenengan sampaikan bahwa di Bali itu juga banyak sekali pelajaran yang bisa Ya. diambil. Ada orang yang kita mengenal Bunda Hajar itu sebagai seorang budak, ya kan? Kita kan mengenalnya begitu. Bunda Hajar itu adalah seorang budak menjadi pelayannya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata Bunda Hajar ini bukan seorang budak. Beliau ini ada dua versi sebenarnya yang saya tahu. Versi yang pertama, Bunda Hajar ini adalah anak, kalau sekarang ya, anak dari seorang presiden atau bupati atau kepala daerah. Jadi Bunda Hajar itu menurut versi yang pertama, Bunda Hajar itu adalah berasal dari negara Ethiopia. Dan dia anaknya dari seorang kepala suku. Kalau sekarang kan mungkin bupati lah ya, penguasa daerah. Ya bupati, bisa wali kota, bisa gubernur, bisa presiden ya, tergantung ke wilayahnya waktu. Tapi kan waktu itu kan belum ada belum ada penyebutan bupati. Jadi dulu itu kepala suku, kan mereka bangsa Semit itu kan hidup nomaden, berkelompok, bersuku-suku. Nah, Bunda Hajar ini adalah anak dari seorang kepala suku, anak dari seorang bupati yang kemudian negaranya dihancurkan oleh bangsa selatan yang kemudian karena dulu sistem perbudakan masih ada, ketika diinvasi negaranya, keluarganya dibunuh, kemudian Bunda Hajar ini dijadikan budak oleh kerajaan bangsa selatan yang waktu itu rajanya adalah Raja Awemeleh. Ini versi pertama. Raja Awemeleh ini adalah raja yang sangat kejam, sadis, doyan perempuan. Makanya Bunda Hajar yang cantik ini tidak dibunuh karena parasnya yang cantik. Kemudian dia dijadikan budak untuk dijadikan wanita persembahan kepada Raja Awemeleh ini. Dibawa ke negaranya, dan waktu itu kebetulan Nabi Ibrahim datang ke kerajaan ini sebagai duta kerajaan. Lalu bertemulah mereka di kerajaan ini. Seperti itu. Nah, sama Bunda Sarah ini juga akan dijadikan wanita persembahan. Tapi runtut ceritanya nanti teman-teman bisa lihat di live saya nanti untuk mendapatkan cerita yang utuh tentang perjalanan Bunda Hajar seperti itu. Kita akan menceritakan singkatnya ya. Singkatnya ketika Nabi Ibrahim itu menjadi duta kerajaan, kemudian dia bertemu dengan Bunda Hajar dan Bunda Sarah ini juga karena cantik juga disukai oleh raja. Kemudian dia kemudian akan dijadikan wanita persembahan. Nah, pertemuan Bunda Hajar dan Bunda Sarah ini adalah titik awal pertemuan mereka. Sehingga begitu mau diserahkan ke raja, ke ruangan VVIP-nya, ke haremnya, kan waktu itu Bunda Hajar dan Bunda Sarah memakai niqab, penutup wajah. Begitu raja mau menyentuh wajahnya, ini tangan raja ini panas. Sampai 3 kali berusaha untuk menyentuh wajahnya, tidak bisa. Karena dilindungi mungkin oleh Allah, wanita suci. Kemudian karena tidak bisa menyentuh wajahnya, karena tangannya panas begitu, akan menyentuh sampai diulang-ulang. Ya akhirnya raja itu menganggap kedua wanita itu adalah penyihir. Sehingga mereka ini diusir, diminta untuk meninggalkan negara bangsa selatan ini dan diberi hadiah. Asalkan meninggalkan kerajaan ini, kamu akan aku beri hadiah. Sehingga kemudian balik lagi, kemudian keluar dari kerajaan, dan Bunda Hajar ini menjadi pelayannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang versi yang kedua, beliau ini berasal dari Mesir.
Dia adalah anaknya dari Raja Fir'aun. Jadi Bunda Hajar itu anak dari Raja Fir'aun waktu itu. Fir'aun itu sama dengan bupati, Pak. Presiden julukan. Bukan nama orang. Fir'aun itu banyak. Ada Ramses 1, 2, 3, 4. Dan setiap Fir'aun. Kalau di masanya Nabi Yusuf dikenal dengan Malik. Ada dikenal dengan Fir'aun. Kalau kita kan di daerah ada bupati, ya siapapun bupatinya kan tetap bupati. Itu julukan kalau Fir'aun itu. Jadi waktu itu Bunda Hajar ini dari Mesir, katanya anaknya dari Raja Fir'aun yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Seperti itu, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu versi yang kedua. Nah, kemudian karena Nabi Ibrahim ini tidak memiliki anak ketika bersama dengan Bunda Sarah, sampai Bunda Sarah ini meminta kepada Nabi Ibrahim agar menikah dengan pelayannya ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Itu Nabi Ibrahim, Mbak. Kalau saya mau, Pak. Seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika diminta oleh Bunda Sarah untuk menikahi Bunda Hajar karena lama tidak punya putra, padahal Nabi Ibrahim itu puluhan tahun berdoa, ya Allah berikan aku seorang keturunan. Tapi tidak dapat. Akhirnya, kenapa Nabi Ibrahim akhirnya mau menikahi Bunda Sarah? Karena perintah Allah, bukan perintah Bunda Sarah. Jadi semata-mata bukan karena nafsu, tapi karena perintah Allah. Begitu menikah dengan Bunda Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bahagia Nabi Ismail. Sama dengan sekarang, kemarin kalau umroh itu murah ya, anggaplah murah ya. Kemudian sekarang terjadi kenaikan lonjakan harga gara-gara aftur. Gara-gara aftur naik, menyebabkan harga umroh tahun 2026 ini naik. Kenapa naik? Karena harga minyak dunia naik. Kenapa minyak dunia naik? Karena eskalasi di Timur Tengah belum selesai. Seperti itu. Ya sama dengan kisahnya ini. Nabi Ibrahim itu begitu menikah dengan Bunda Sarah, Bunda Hajar, seneng, bahagia. Ya sekarang kan, kemarin mungkin kita seneng karena masih murah ya, biasanya terjangkau. Tiba-tiba dapat ujian. Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim begitulah anaknya lahir, bahagia kan, ya Allah, bersyukur. Moro-moro datang lagi perintah Allah, Ibrahim, kamu aku perintahkan agar mengasingkan istrinya dan anaknya yang bernama Ismail ke Baitullah. Seperti itu. Jadi asingkan, bayangkan sampean punya suami, di mana suaminya sampean ini mencintai sampean, kemudian sampean punya anak, kemudian diperintahkan suami sampean mengasingkan sampean ke tempat yang sepi, dibuang ke mana? Yang paling sepi di Indonesia apa, Mbak? Apa ya? Di pegunungan misalkan ya. Ya. Gimana perasaan sampean? Perasaan suaminya gimana? Tapi ini karena ini perintah Allah, rela Nabi Ibrahim, meskipun kalau seandainya ini bukan perintah Allah mungkin tidak mau. Tapi karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, apapun yang terjadi ya jalani dengan keikhlasan, dengan kesabaran, kesyukuran. Sama sekarang misalkan meskipun harga umroh naik gara-gara aftur pesawat, bahan bakar pesawat naik, nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap perjalanan umroh, tidak usah mengeluh. Ini siklus kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Ya biasa saja. Kita juga sudah pernah mengalami tahun 98. Kita pernah mengalami masa krisis moneter. Kita juga pernah mengalami COVID di tahun 2020, 2021. Pernah kita. Apalagi cuma hanya kenaikan ekonomi umroh yang naik. Tidak ada pengaruhnya. Kalau kita mau, ya. Saya punya seorang guru, Mbak Yun. Punya seorang guru, waktu itu di tahun 98 ada guru saya Kiai Haji Abdul Haq Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Meskipun saya tidak berguru secara langsung, tapi ada hal yang membuat saya terinspirasi dengan kata-kata beliau. Saat itu beliau didatangi oleh tamu
di mana tamunya ini mengatakan di tahun 98 ketika ada krisis ekonomi, harga BBM naik. Kiai, harga BBM mahal Kiai, katanya. Apa yang dijawab oleh Kiai ini, tapi bahasa Madura ini, nanti saya terjemahkan. Cong, cok ngocaan arke muda, cong. Meskenah muda mun bentak kuat, bentak akhir bisa meleleh. Meskenah larang mun ben kuat, ben pekun bisa meleleh. Artinya, bahasanya, jangan bilang mahal. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa membeli. Meskipun murah, kalau kita tidak punya uang ya mahal. Tapi meskipun mahal, kalau kita punya uang, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, kan biasa saja kan, tetap enjoy aja. Jadi tidak perlu kita mengeluh hanya gara-gara harga umroh naik. Kalaupun, tapi kan catur ini kan solutif, selalu memberikan solusi kepada kita. Jadi catur itu sejak awal, sejak setelah surat pemberitahuan dari maskapai penerbangan ini dikirimkan ke travel termasuk catur bahwa ada kenaikan aftur, catur itu tidak butuh waktu lama untuk mensosialisasikan ini ke para agen, sehingga agen ini mensosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial bahwa catur ini menurut saya, kalau saya jadi Pak Muhyiddin Billah, saya tidak akan seberani ini. Karena ada dampaknya mungkin luar biasa. Tapi setelah saya baca di grup itu, ternyata apa yang dipertahankan oleh catur itu adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik. Maka catur itu kemudian memberi solusi yang solutif. Apa ketika dia mengumumkan ada kenaikan harga aftur dan umroh naik, termasuk juga nilai tukar rupiah berpengaruh ke aftur, catur itu memberikan dua solusi. Kalau yang sudah terlanjur daftar, ya silakan pilih mau cancel, mau lanjut. Kalau mau cancel kita kembalikan 100%. Enak kan? Kenapa diumumkan lebih awal? Agar mereka bisa berpikir, bisa dirembuk dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Kita ada kenaikan harga, apakah kita akan lanjut atau tidak? Tapi catur punya solusi, tidak hanya sekedar memberi beban, tapi juga jalan keluarnya. Yaitu kalau kamu cancel, kita kembalikan, kamu lanjut ya bayar tambahannya. Tambahnya sekian, misalkan kan tidak sama kan per paket itu kan, sesuai dengan paket yang kita pilih kan, seperti itu. Yaitu solusi yang ditawarkan catur. Kenapa? Ya agar mereka tidak kaget kalau misalkan bisa sebenarnya catur kan memilih opsi tidak memberitahukan jauh-jauh sebelumnya. Misalkan yang sudah daftar kan eman kan, daripada cancel sudah nanti kita kasih tahu nanti ketika H-3. Otomatis kan mereka bayar mau tidak mau karena sudah terlanjur selamatan, sudah diumumkan ada undangan, terpaksa bayar mereka. Tapi kan hati mereka kan kecewa. Nah ini yang dijaga oleh catur. Kepercayaan ini yang tidak dimiliki oleh travel lain mungkin ya, tapi saya tidak akan berbicara travel lain. Ini hanya saya akan berbicara tentang catur yang memang memiliki ide yang sangat cemerlang menurut saya. Saya juga kagum dengan solusi-solusi yang sangat solutif yang selalu diberikan oleh catur. Ini yang akhirnya saya tidak mau berubah dengan catur. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Harga yang seperti saat ini kita hadapi bersama, pasti ada solusinya. Jadi kalau kita mengumumkan di last minute, ya itu nanti dampaknya terhadap kepercayaan publik. Kenapa kok tidak dari awal sampean sampaikan seperti itu? Mungkin mereka bayar, tapi setelah itu mereka kapok. Tapi kalau kita umumkan dari awal, ya apa kerugian mereka? Kan tidak ada. Uangnya dikembalikan kalau mereka cancel 100%. Tapi menurut saya, kalau sudah terlanjur daftar, jangan di-cancel. Belum tentu harga itu turun dan belum bisa saja naik lagi kan. Tapi bukan itu masalahnya. Kesempatan yang telah diberikan oleh Allah itu jangan sampai cancel.
Itu kan sudah dipanggil. Dan tidak semua orang bisa umroh, tidak semua orang bisa haji. Tidak semua orang. Dan bukan orang yang ke sana kan bukan hanya karena soki, bukan karena kaya ya. Yang tidak mampu pun, bahkan yang tidak punya modal sepersen pun bisa ke sana. Kemarin saya dapat telepon dari orang teman saya ini. Nek, aku punya jamaah 4 orang. Siapa? Marbot katanya. Ya marbot ini dibiayai penuh, Pak, full. Akan diumrohkan. Saya tanya, kenapa mengumrohkan ini? Sebagai bentuk kesyukuran. Saya diberikan rezeki oleh Allah, saya ingin berbagi. Berbagi dengan sesama dengan cara mengumrohkan marbot ini, penjaga masjid ini. Semuanya full. Mulai dari oleh-olehnya, pokoknya mereka tidak usah mengeluarkan duit. Artinya mereka ini bisa ke tanah suci tanpa biaya sepersen pun kalau sudah Tuhan memanggil. Ada juga orang yang kaya, sehat badannya, tapi nggak bisa. Alasannya mungkin banyak ya, tergantung ke personalitinya seseorang dengan berbagai alasan mereka. Meskipun banyak uang. Kadang-kadang juga ada orang banyak uang, dia datang ke Mekah tapi mengumrohkan orang lain, juga ada seperti itu. Ada orang yang sudah daftar, sudah lunas bayar ke travel, sudah selamatan di rumah, sudah diantar oleh keluarga dan tetangga ke Juanda. Sampai di Juanda gagal berangkat gara-gara tiket kadang nggak keluar, visa kadang-kadang nggak keluar. Itu bisa saja terjadi, meskipun sudah lunas. Kenapa bisa terjadi? Ya karena salah pilih travel itu, Pak. Salah pilih travel, salah memilih travel, sehingga ya itu yang terjadi. Makanya jangan pernah kita salah memilih travel, meskipun kita punya uang yang banyak, badan kita sehat, tapi ketika kita salah pilih travel, potensi untuk tidak berangkat itu ada. Ada potensi untuk tidak berangkat. Makanya kita itu harus pinter-pinter cari travel. Kalau catur saya tidak perlu bercerita, tinggal teman-teman klik di linknya, silakan tonton di video-videonya di berbagai platform media sosial. Saya tidak perlu menjelaskan sesuatu yang sudah lebih terang daripada cahaya, kan begitu, Mbak. Seperti itu. Sudah tertera semuanya. Iya, gitu, semuanya ya, ada kepastian keberangkatan, kepastian hotel, kepastian harga, kepastian jumlah hadir dan semacamnya. Sudah jelas semuanya, bahkan saking jelasnya lebih terang daripada cahaya, Mbak. Subhanallah. Begitu. Baik-baik. Banyak sekali yang sudah Ustadz Mukhlis ini sampaikan dari awal ya Sobat Catur. Dari mulai backgroundnya beliau, terus habis itu banyak juga kisah bersejarah ya bagi umat muslim, kan ini sangat membekas ya Ustadz ya. Banyak juga nih Sobat Catur yang menemukan hal-hal baru dari cerita Ustadz, bahkan hingga diyakinkan bagaimana cara memilih travel yang baik. Iya. Banyak juga yang udah Ustadz sampaikan. Kan mungkin ada yang harus disampaikan kepada Sobat Catur supaya lebih yakin Ustadz untuk berangkat di tengah kondisi yang saat ini. Sebenarnya kalau kita di dalam jiwa kita ada cinta, ketika Tuhan memberikan cinta ke dalam jiwa kita, Tuhan itu akan mengirimkan 2 malaikatnya. Yang pertama malaikat rindu, yang kedua malaikat cemburu. Untuk menjaga agar cinta itu tetap hangat. Nah, masalahnya sekarang, apakah harga yang tinggi itu berpengaruh terhadap cinta? Misalkan Mbak Yuyun mencintai seseorang, kita berada di jarak yang cukup jauh. Apakah Mbak Yuyun atau pasangan Mbak Yuyun ini ketika diminta oleh Mbak Yuyun untuk datang menemui Mbak Yuyun, ketika orang ini telah memiliki cinta di dalam dadanya, sejauh apapun jarak yang ditempuh, kira-kira keberatan enggak? Kira-kira keberatan enggak orang itu? Insya Allah tidak. Tidak, kenapa? Karena ada cinta. Cinta itu tadi. Ada rindu. Rindu dan cinta adalah penyakit yang semua orang tidak mau sembuh darinya. Ketika sampean rindu, nggak ada obat. Obatnya rindu itu hanya bertemu.
kalau kita sudah rindu ke Baitullah, seberapapun mahalnya, seberapapun jalan terjal yang harus kita lalui, pasti kita akan menempuhnya. Sejauh apapun jaraknya, semahal apapun harganya, tidak akan berpengaruh kalau kita rindu. Termasuk juga orang kan sering ketika diajak umroh, ketika diajak haji misalkan, yang ditanya pertama kali orang itu, berapa jarak antara hotel dengan masjid? Kalau pertanyaannya ini, mungkin cinta mereka kurang. Karena jarak itu tidak ada harganya kalau kita sudah ada cinta. Memang ibadah umroh dan haji itu adalah ibadah fisik. Kita butuh fisik yang prima. Selain fisik, jiwa kita juga sehat. Jiwa kita harus bersih. Karena orang umroh dan haji itu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa. Kita akan diajarkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Apa sih umroh itu? Ketika kita datang ke sana itu, gak ada apa yang kita, karena umroh dan haji itu bukan wisata. Bukan. Kalau wisata itu kan mungkin tidak laku Baitullah itu. Kenapa? Itu hanya Ka'bah yang segi 4. Di situ hanya ada masjid. Kalau di Mekah itu ada kuburan dan masjid. Tidak ada lagi. Tapi kenapa setiap kita pernah ke sana, kita selalu diliputi rasa rindu? Ya karena itu tadi, karena cinta. Dan ada doa Nabi Ibrahim yang telah saya sebutkan tadi itu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim itu. Ada kecondongan untuk datang lagi. Dan setiap orang yang datang ke Baitullah, datang ke makam Rasulullah pasti nangis. Seberapa banyak kaki kita melangkah ke sana. Misalkan sambian berangkat ke sana 1 bulan 5 kali. Tidak pernah sambian ketika ada di Baitullah tidak akan pernah tidak menangis. Pasti menangis meskipun sambian terlalu sering. Itu kenapa? Karena ada kerinduan. Karena sambian bisa menyampaikan seluruh permasalahannya langsung ke Tuhannya Ka'bah. Dan itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Tidak sampean dapatkan di tempat lain. Sampean ke Bali, seindah apapun Bali, mungkin hanya sekali sampean tidak mau lagi ke sana. Tapi ke Baitullah, begitu pulang ke negaranya, rindu itu lagi, rindu lagi, rindu lagi. Seperti itu. Jadi bagi saya, harga itu tidak jadi soal. Seberapapun mahalnya, orang-orang tetap akan datang ke Baitullah. Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Seperti yang pernah difirmankan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yang mana perintahnya itu wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika bi fajjin amik, kira-kira seperti itu. Artinya ketika Allah itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, suruh manusia itu, panggillah manusia itu datang ke sini, Ibrahim. Bingung Nabi Ibrahim waktu itu. Gimana cara memanggil manusia ya Allah? Sementara suara saya itu tidak mungkin nyampai ke seluruh penjuru dunia. Dan waktu itu belum ada alat komunikasi seperti saat ini. Apa yang dijawab oleh Allah? Ya wajar nanya seperti itu ya. Apalagi Nabi Ibrahim, ya jangankan ke seluruh penjuru dunia. Kita bersuara lantang enggak sebulan enggak terdengar kan? Apa yang disampaikan Allah? Ibrahim, tugasmu cuma memanggil, sisanya aku yang bereskan. Maka kemudian sampai sekarang dari berbagai penjuru dunia datang ke Baitullah, ada yang jalan kaki. Dari Indonesia pun ada yang jalan kaki. Ada kan unta itu kan di situ disebutkan akan datang ke sana dengan cara jalan kaki atau mengendarai onta sampai ontanya itu kurus saking jauhnya perjalanan. Tapi ya itu tadi, onta itu bukan berarti onta secara fisik ya. Sekarang kan sudah teknologi berubah. Onta itu bisa berarti pesawat, bisa berarti sepeda motor, sepeda pancal dan semacamnya. Maka orang-orang datang ke sana, ada yang jalan kaki ada, yang naik sepeda ada, yang naik motor ada. Kalau mobil belum lihat saya, kalau mobil. Tapi yang banyak, ya itu sudah dahulu sudah diprediksi dari firman-firman Allah itu. Jadi berapapun mahalnya, manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan berdatangan ke sana. Tidak akan berpengaruh, tidak berpengaruh terhadap nilai. Nilai rupiah itu tidak akan mempengaruhi selama kita memiliki cinta. Karena sudah cinta, kalau sudah cinta, tapi jangan
dan dikawal oleh cemburu dan rindu. Makanya sampean kalau cinta jangan terlalu cemburu. Jangan kalau terlalu cemburu sampean bisa mati kepanasan. Yang panasnya itu tidak bisa disembuhkan oleh ribuan gunung salju. Kalau terlalu rindu mati membeku, Mbak. Ustaz, luar biasa. Biasa-biasa aja rindu ya, tapi jangan sampai tidak punya rindu dan tidak punya cemburu agar cintanya tetap hangat seperti itu. Luar biasa pesan yang disampaikan untuk Sobat Catur ya Ustadz ya. Intinya yakin ya Ustadz ya. Yakin. Jika memang sudah ada dalam dirinya cinta, rindu Baitullah, pasti mereka akan yakin dengan sendirinya ya Ustadz. Iya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan nih Sobat Catur dari Ustadz Mukhlis. Mohon maaf ya Ustadz atas Siap. waktunya. Terima kasih banyak juga atas semua yang sudah disampaikan Ustadz. Banyak sekali manfaat dan juga ilmu nih yang kita dapatkan baru Baik, dari Mbak, Ustadz siap. Mukhlis. Mbak, ada request saya ini dari Pak Bos untuk bacakan puisi. Oh seperti itu. Tapi harus baca, harus di dulu di live saya harus dihentikan dulu karena puisinya ada di handphone. Benar-benar. Berarti ini kita closing dulu ya Ustadz Closing ya. dulu. Kita closing dulu. Habis itu nanti disambut oleh penampilan Ustadz Mukhlis ini berarti. Ya tetap di sini aja. Gitu. Baik, Sobat Catur, buat teman-teman semuanya yang sudah menonton ya, Ustadz ya dari awal tadi terima kasih banyak, dan juga Ustadz Mukhlis juga terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan, cerita bersejarah yang sangat bermanfaat juga bagi saya dan juga Sobat Catur tentunya. Semoga Ustadz nggak kapok ya buat datang ke Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu. Amin. Mbak. Baik, Ya. Ustadz, mungkin boleh disampaikan nih Ustadz, barangkali mau silaturahmi, sharing ke Ustadz Mukhlis, mau datang, alamatnya di mana? Kalau kita di Bondowoso di Taman Mutiara Pejaten Blok AA15, kalau mau ke sana sangat mudah ya, tinggal buka Google Map, ketik Kopi Bulan Madu, sudah diantar oleh Mbak Google ke sana kawan-kawanku. Kopi Bulan Madu. Kopi Bulan Nah, Madu. dicatat Sobat Catur. Langsung datang aja ke alamat yang sudah disebutkan Ustadz gitu ya. Monggo teman-teman langsung aja yang mau silaturahmi, konsultasi. Dari saya Yuyun sampai sini dulu Sobat Catur untuk berbincang dengan Abah Mukhlis. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, dan sahabat-sahabat semua, saya secara pribadi apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata saya yang kasar, karena memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sesuatu yang benar dari apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kesalahannya semuanya dari saya sendiri. Seperti itu. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagline dulu boleh Ustadz? Tagline dulu nih seperti biasa supaya lebih semangat. Catur Travel, Umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta. Bersama Catur Pasti berangkat. Saya Yuyun, terima kasih Sobat Catur dengan Ustadz Mukhlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.